kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Terkait tentang Rizik Syihab yang belum lama ini keluar dari penjara, dia kelihatannya mungkin geram dan marah dengan pemerintah. Tapi intinya dia itu belum lama ini kan viral kalau dia akan berperang melawan orang pribumi yang akan mensweeping Habaib. Tapi ternyata ada yang lebih parah dari itu. Dia malah terang-terangan melawan pemerintahan yang sah. Terang-terangan berani berperang dengan aparat negara. Kita simak videonya. Hei para pembantai KM 50, termasuk para jenderal berbintang yang ada di sana, saudara. Kalau kalian gentleman, kalau kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang mau bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Jangan berbuat pemikiran. Nah, ini provokasi ya. Dan ini adalah cerita menurut versi Rizik Syihab ya. Jadi dia akan berperang dengan aparat. Kemudian sebutkan tanggalnya, tempatnya, senjatanya. Kalau seperti ini yang menjadi korban itu adalah orang pribumi. Ya pasti menang aparat. Aparat itu punya senjata lengkap, punya bom, punya rudal. Kalau rakyat sipil itu senjatanya apa? Tapi kenapa dia kok keluar-keluar seperti itu? Ya tujuannya agar memprovokasi rakyat yang menjadi pengikutnya agar ikut marah. Tapi lanjut dulu ya videonya ya. Saya sedang jalan dengan istri, dengan cucu, anak-anak kecil, saudara. Ada 17 lebih wanita yang ikut dengan kita. Lebih dari 10 bayi yang ikut dengan kita. Mereka sergap di jalan tol. Saudara, yang mereka incar memang mereka membunuh saya kok. Mereka ingin ciptakan kecelakaan. Belasan mobil yang mengejar kita, saudara. Mereka ingin ciptakan kecelakaan di jalan MPZ, jalan tol sebelah atas, saudara. Jadi kalau saya dibuat celaka, mobil terbalik, jatuh ke bawah, orang akan menganggap itu kecelakaan, saudara. Mereka ingin berbuat makar, saudara. Tapi Allah, saudara, maha membalas segala makar. Ya itu tadi cerita versinya Rizik Syihab. Tapi Anda jangan percaya dulu. Karena menurut versi kepolisian, di situ terjadi baku tembak. Artinya ada perlawanan dari orang-orang yang mengawal Rizik Syihab ini. Jadi ya wajar kalau polisi juga melakukan penembakan karena memang terjadi perlawanan. Dan itu adalah sebuah hal atau tindakan yang wajar dilakukan oleh aparat kepolisian. Karena ini kan menyangkut nyawa polisi juga. Nah kalau polisi tidak melawan, ya nanti malah polisinya bisa menjadi korban. Jadi yang harus Anda percaya itu adalah berita atau keterangan menurut versi pemerintah, bukan menurut versi Habaib. Dan untuk disclaimer saja, ini sengaja saya merokok, ini menunjukkan kepada Anda semua bahwa kita yang membahas nasabah Alawi itu bukan kelompok Salafi Wahabi. Karena kalau kelompok Salafi Wahabi itu mengharamkan rokok. Nah ini saya merokok. Ini menunjukkan bahwa kami itu bukan kelompok Salafi Wahabi. Dan terkait tentang video yang ada di depan tadi, apa yang dilakukan Rizik Syihab ini sangat membahayakan keutuhan bangsa ini. Dia memprovokasi jamaahnya, memprovokasi umat muslim yang masih percaya kepadanya agar melakukan perlawanan terhadap pemerintah, terhadap aparat kepolisian untuk membela anak buahnya yang mati di KM 50. Nah ini kan nanti yang menjadi korban itu adalah rakyat sipil. Rakyat sipil itu punya senjata apa? Lah kalau kepolisian, aparatur negara, senjatanya lengkap, ada rudal, ada bom, ada senapan. Lah rakyat sipil mau pakai apa? Jadi jangan mau Anda itu diprovokasi dengan apa yang sering distatementkan oleh Pak Rizik Syihab dan kawan-kawan. Karena itu sangat membahayakan keutuhan bangsa ini. Karena kita itu umat Islam itu diajari, dididik agar taat dan patuh terhadap pemerintahan yang sah. Misalnya ada 1, 2 ketetapan pemerintah yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka sampaikanlah dengan baik, dengan bijak. Tapi jangan melakukan hal-hal yang sekiranya menimbulkan keonaran. Dan kalau kita lihat sepak terjangnya Habib Rizik Syihab ini menjadi targetnya kepolisian itu juga bukan tanpa sebab. Karena dia, Rizik Syihab, telah melakukan berbagai hal yang membahayakan keutuhan bangsa ini. Sehingga wajar kalau dia menjadi targetnya atau menjadi incaran kepolisian atau aparatur negara. Tapi semua itu demi menjaga
ketertiban dan keamanan bangsa ini. Sebenarnya kalau orang seperti ini dibiarkan, ya bangsa ini bisa hancur, bangsa ini bisa terjadi perang saudara antara rakyat sipil dan pemerintahan yang sah. Makanya dengan adanya video ini membuat kita rakyat Indonesia menjadi yakin, menjadi paham, menjadi mantap bahwa memang klan Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Bahwa Habaib memang bukanlah keturunan Nabi. Kalau memang Habaib itu keturunan Nabi, tidak mungkin Habaib itu akan memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintahan yang sah atau melawan pemerintahan yang sah. Sebab hal itu bertentangan dengan ajaran Islam.